Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh ketua kelas. Hari silakan. Tempat duduk, dia berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Kita ambil daftar hadir dulu pada pagi hari ini. Adeliana, hadir. Ana Amelia, Wanda, Weli Ana. Baik, alhamdulillah semuanya ya. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan dalam hidup. Semuanya, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Melanjutkan materi tentang Kerja keras dan tanggung jawab. ya, kerja keras dan tanggung jawab. Apa itu hikmah dari kerja keras? Kalau kita kaitkan dengan materi hari ini, siapa yang bisa? Oke, silakan Dian. Jadi hikmah kerja keras dan tanggung jawab dan lingkungan pernikahan adalah tanggung jawab bagi suami dan istrinya. Ya. Suaminya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan keluarganya. Ya, benar ya, betul ya. Oke, materi baru tentang pernikahan dalam Islam. Nah, untuk itu apa kompetensi dasar yang kita dapatkan dari materi hari ini? Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak-anak semuanya, yang pertama, setelah kita belajar nanti dan dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL, dapat satu, meyakini dan menyetujui kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Pada pertemuan kali ini kita tujuannya adalah kamu dapat menguraikan rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama nanti anak-anak semuanya akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu sebuah gambar, lalu nanti ada sebuah masalah. Silakan anak-anak nanti diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan nanti. Apa itu nikah? Hubungan antara seorang laki dan perempuan. Benar ya? Boleh. Oke, apa menurut kamu? Apakah sama antara nikah dengan kawin? Tidak. Kawin itu berbeda menurut kamu ya? Oke, ini baru persepsi awal dulu ya. Silakan duduk berkelompok. Seperti biasa kelompok ini bagi ke sini, ini ke sini. Buat tumpukan meja di satu. Oke, silakan. Anda semuanya, Bapak akan bagikan ini tentang LKPD, lembaran kerja peserta didik. Silakan nanti diisi berkelompok. Kelompok 2, silakan lihat. Semuanya, coba perhatikan ke depan di layar yang sudah Bapak tampilkan. Nah, itu ada 2 gambar. Nah, ada 2 gambar. Gambar yang sebelah kiri dari belakang itu ada gambar pendeta pengagama tertentu dan juga biarawati di sana. Kemudian sebelah kanan, yang sebelah sini itu gambar atau animasi gambar orang yang pergaulan bebas, sehingga ada perbuatan zinanya di sana, ada yang hidup mereka bebas, hidup mereka tidak teratur, tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, tapi ibarat kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Nah, silakan nanti dianalisa ini, interpretasikan dalam tugasnya. Coba kelompok 1, silakan nanti rumuskan analisis tentang makna
tujuan dan dalil tentang pernikahan. Paham kelompok 1 ya? Makna, tujuan dan dalil. Ya. Kelompok 2, silakan nanti analisis tentang hukum dan rukun pernikahan dalam Islam. Oke, baik. Bapak kasih lebih kurang waktu 20 menit masing-masing kelompok. Silakan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak harapkan tidak ada yang tidur-tiduran, semuanya aktif ya dalam diskusi kelompok. Karena ini Bapak akan nilai. Akan dianalisis tentang makna, dalil dan tujuan pernikahan tadi ya. Baik, silakan. Nah, dianalisis tentang hukum pernikahan dalam Islam dan rukun pernikahan dalam Islam. Nah, semuanya sudah siap? Baik. Sekarang kita tampilkan hasil diskusi Anda semuanya. Kelompok 1, silakan perwakilannya sampaikan hasil diskusinya. Silakan. 1 menampilkan hasil diskusinya tentang gambar yang sudah Bapak tayangkan tadi, kemudian analisis makna dan juga tujuan pernikahan serta dalilnya tadi ya. Oke, silakan kepada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis gambar. Menurut kelompok kami, gambar 1 menjelaskan tentang pendeta dan biarawati yang dalam ajaran agamanya tidak boleh menikah, dan ini bertentangan dengan fitrah manusia. Baik, benar. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang pertama. Bahwa gambar 1 itu menunjukkan keyakinan agama tertentu. Gambar yang kedua itu melarang, memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas bergaul dengan siapa saja. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adanya penyakit AIDS yang tidak sembuh-sembuh. Nah, lanjut. Sementara Islam mengajarkan, menyuruh umatnya untuk menikah. Bahkan apa kata Rasulullah? Barang siapa di antara umatku yang tidak mengikuti sunnahku, laisa minni. Mereka bukan umat. Syariat Islam. Secara bahasa, nikah berasal dari nakaha, yunakihu, nikahun, yang berarti condong, berkumpul, bersatu. Secara istilah, nikah adalah akad atau perjanjian untuk mengikat diri dan kewajiban antara keduanya dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Baik, benar ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, anak-anak semuanya, pernikahan itu berasal dari kata nakaha, nikahun, yang artinya adalah condong. Kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan harus memenuhi syarat dan rukun. Benar ya? Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Silakan kelompok. Yang kedua, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, untuk memperoleh sakinah sesuai syariat Islam. Baik, ya kita kasih aplaus untuk teman kita kelompok 1. Tujuan pernikahan dalam Islam itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, usul. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah, maka dia bukan umat Rasulullah. Sakinah itu ketenangan, rahmah, kasih sayang. Baik, selanjutnya silakan kelompok 1 tampilkan dalil ya, silakan. Saya akan membacakan dalil tentang pernikahan yang terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu. Aplaus untuk kelompok 1 atas penjelasan Anda. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan kepada kelompok yang kedua untuk menampilkan hasil. Pergaulan bebas, di mana di situ banyak remaja yang melakukan perzinaan dan pergaulan bebas. Ya, kita kasih aplaus. Nah, selanjutnya kelompok kedua, silakan. Ada 5, yang pertama yaitu mubah, ini dasar hukum nikah dalam Islam. Yang kedua wajib, bagi yang sudah punya keinginan yang kuat untuk menikah, siap secara fisik dan mental, mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditimbul dari pernikahan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 pesannya tentang apa tadi? Analisis tentang hukum nikah. Kita kasih aplaus. Masing-masing kita ini mempunyai hukum yang berbeda nikah itu. Ada hukumnya yang mubah, ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang. Kapan nikah itu dikatakan makruh? Kalau dia menikah itu belum siap, belum ada keinginan yang kuat. Nanti rasanya maka dalam ini dia makruh. Nah, Anda berada posisi ini tidak? Ya, ya kan? KDRT, kekerasan dalam rumah Tangga. 2. Apa lagi? Balas dendam, benar? Oke, baik. Itu hukum-hukum nikah. Ada pertanyaan? Pas ya? Baik. Kita lanjutkan kepada Suami, syaratnya laki-laki beragama Islam, balik dan berakal, bukan mahasiswa. ya, kita kasih aplaus ya. Pertama ini. 2. Seorang laki-laki sudah pasti. Orang haji dan umroh dia tidak boleh melakukan pernikahan. Belum. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Fatimah binti. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Ini silakan Ananda kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Mana materi? Silakan kerjakan masing-masing. Oke ya? Silakan. Pertanyaan sudah selesai? Sudah. Baik, tolong dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah. Baik, setelah Bapak lihat hasil evaluasi kita hari ini, alhamdulillah sudah rata-rata sudah memenuhi standar KKM. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi? Yang terdiri atas ijab dan kabul dan Untuk teman-teman, nah ya, materi hari ini kita sudah belajar tentang bab pernikahan. Karena SMA itu kan paling dekat dengan nikah pernikahan itu. Ya, setelah ini kamu mau tamat. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sebelum kita tutup, tolong kerjakan tugas di rumah halaman 145 sampai 146 di buku latihan. Nah, untuk pekan depan kita akan lanjut materi tentang mahram dan tentang ilah li'an. Baik, terima kasih atas anak semuanya. Kita kasih upload dulu semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.